Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, kita sering mendengar penyakit hati. Penyakit hati ini bukan dalam konteks penyakit hati secara jasmani, tapi penyakit hati secara ruhani. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang munafik itu ada penyakit, dan Allah akan menambah penyakit tersebut. Jadi ada namanya penyakit hati, seperti yang diderita oleh orang-orang munafik itu, hatinya sakit, jiwanya sakit. Orang munafik itu orang yang menampakkan keimanan, pura-pura iman, tapi padahal hatinya tidak. Itu hatinya bermasalah, hatinya sakit. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan wadharu zahiral itsmi wa batinah, yang kira-kira artinya tinggalkanlah dosa lahiriah dan dosa batiniah. Ada dosa batin dan juga ada dosa lahiriah. Dosa lahiriah artinya dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Artinya anggota tubuh kita ini melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa batin ini bukan anggota tubuh yang melakukan dosa, tapi hatinya yang melakukan dosa. Dan dosa yang dilakukan oleh hati ini sangat berbahaya. Kalau dosa yang dilakukan oleh jasmani, itu variabel penghalangnya banyak. Di antaranya ada kontrol sosial. Orang melakukan dosa, banyak yang melihat, dia akan malu. Ada aparat keamanan dan lain sebagainya, banyak variabel penghalangnya. Tapi kalau dosa batin, tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara penyakit hati yang sangat berbahaya ini, di antaranya adalah dalam satu hadis disebutkan asyirkul khafi, syirik kecil, syirik yang tidak nampak. Yaitu apa? Dalam bahasa lain disebut riya, yaitu orang yang beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan, tapi latar belakangnya, motivasinya bukan Allah, tapi motivasinya adalah manusia, pencitraan, dan lain sebagainya. Artinya secara casing dia beribadah, tapi batinnya tidak. Nah, ini sangat berbahaya. Dan ini dosa besar. Dan dalam satu hadis diterangkan bahwa di antara orang-orang yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ada tiga kelompok. Ada orang mati syahid, ada seorang ulama, dan juga ada orang yang sangat dermawan. Dan tiga-tiganya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena apa? Karena perjuangannya, syahidnya bukan karena Allah. Seorang ulama mencari ilmu dan berdakwanya bukan karena Allah, dan orang yang berinfak, bersedekah bukan karena Allah. Tiga-tiganya bukan surga yang mereka dapatkan, tapi sebaliknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Padahal mereka secara kacamata manusia orang-orang yang hebat, tapi di mata Allah bukan siapa-siapa, karena hatinya sakit. Dia ibadah bukan karena Allah, tapi karena manusia dan lain sebagainya. Di antaranya lagi adalah sombong. Sombong juga bagian dari penyakit hati yang sangat berbahaya. Dalam satu hadis disebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri, tidak akan masuk surga. Artinya dimasukkan ke dalam neraka. Dipastikan masuk neraka orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sekecil zarrah, sekecil biji sawi, sekecil butiran debu dari sifat sombong. Berbahaya sekali, bayangkan. Apa itu sombong? Dalam hadis lain Rasulullah katakan batrul haq wa ghamdun nas. Sombong di sini adalah tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan manusia. Ada kebenaran datang dari Allah, tapi kebenaran ini ditolak. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Maka dalam satu ayat disebutkan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Al-ayah. Akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi.
Orang-orang yang sombong di muka bumi dijamin tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada satu penyakit yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi, para pemirsa sekalian, penyakit hati adalah hasud atau dengki. Dengki di sini adalah ketidaksukaan kita melihat orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ada orang dikasih nikmat oleh Allah, kita tidak suka dan kita berharap agar nikmat itu hilang dari dia. Ini juga penyakit yang berbahaya. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang penyakit hasad ini, dengki ini. Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulu naru al-hatab. Awas, hati-hatilah kamu dengan sifat dengki, karena dengki itu akan menghancurkan pahala kebaikan sebagaimana api yang menghancurkan kayu bakar. Jadi kebaikan yang kita lakukan bertahun-tahun itu akan lenyap begitu saja ketika di dalam hati kita ada sifat hasad, sifat dengki. Orang yang punya sifat hasad ini, di antara sisi buruknya adalah ada orang lain yang Allah berikan nikmat, Allah berikan anugerah, dan nikmat dan anugerah itu dari Allah, bukan dari kita. Kenapa kita tidak terima? Artinya orang yang dengki itu berarti orang yang tidak ridho dengan yang Allah berikan kepada seseorang. Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, mari kita tidak hanya fokus kepada dosa-dosa yang bersifat jasmani, tapi juga harus fokus juga kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kita. Ketika kita bertemu dengan seseorang lain, lalu hati kita merendahkan dia, itu awas, berarti hati kita masih ada sifat sombongnya. Ketika kita memandang saudara kita seiman dengan pandangan menghina, berarti masih ada sifat sombongnya, dan itu sangat berbahaya. Maka cara mensucikan dari penyakit-penyakit hati ini adalah tidak ada jalan lain kecuali al-iltija ilallah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sujud kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ikhlas. Maka ibadah-ibadah inilah akan mengikis seluruh penyakit hati dalam hati kita, sehingga kita layak untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.